bisa berjumpa kembali untuk pertemuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa ya. Ketua kelas mana ketua kelas nak? Ya silakan pimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai membaca doa, mudah-mudahan pada pembelajaran pagi ini kita mendapatkan ridho dari Allah, bisa memahami materi pembelajarannya. Ya baik, sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta para pengikutnya, semoga yang mendengarkan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Oke, sebelumnya saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk hari ini saya absen terlebih dahulu. Adinda, Alita, Ardan. Saya Pak. Ardan kemana Ardan? Oh Ardan lagi ngambil kamera ya ke bawah ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita tahan aja ya Ardan ya. Kita kasih. Kalau gitu kita akan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu kita pada hari ini akan mempelajari tentang materi apa? Ya, kita akan pelajari materi yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu membiasakan sikap masuk ke materi, dan setelah dari tujuan pembelajaran Bapak akan menanyakan suatu hal untuk mengingat dan untuk merespon daya pikir kalian, yaitu dari pertanyaan pengantin tersebut. Apa dampak negatif dari perbuatan zina dan pergaulan bebas? Siapa yang berani menjawab nak? Ayo, apa dampaknya? Ya Kesia, sini maju ke depan. Kamu tadi kayaknya mau nunjuk tangan tapi kamu agak ragu-ragu. Ayo, sini maju ke depan. Ayo, cepetan Kesia. Ayo, apa dampak negatifnya dari perbuatan zina dan pergaulan bebas? Ayo cepetan, maju. Ayo cepetan. Iya. Ayo cepat, sini di tengah. Ya, sebutkan nama terus apa jawabannya. Perkenalkan, nama saya Cinta Jonasisa. Baca dulu soalnya. Apa dampak negatif dari perbuatan zina dan pergaulan bebas? Apa dampak negatif dari perbuatan zina? Dampak negatif dari perbuatan zina itu apa? Dilaknat oleh Allah. Dilaknat dari Allah itu berarti udah masuk dari dua-duanya ya? Iya. Dari apa itu? Dari Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, coba lantangkan lagi jawabannya. Mungkin kawan-kawannya di sana belakang Rahman tuh kayak masih tidur, dia nggak dengar ya. Coba apa dampak negatif satunya saja? Dilaknat oleh Allah. Coba Rahman ulangin apa Rahman? Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, beri tepuk tangan ya buat Kesia ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan memahami materi tentang dari pengertian zina. Sebelum Bapak jelaskan tentang materi pengertian zina, saya ingin bertanya, zina itu apa? Nah,
Perbuatan baik atau buruk? Perbuatan buruk yang sangat dibenci Allah. Oke, pengertian zina yaitu dalam Islam. Ini sudah jelas ya. Dalam Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang sudah diciptakan atau dibentuk oleh kita supaya Allah itu selalu memberikan pengetahuan tentang zina, baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Apa itu mutabiin? Ayat 32 mutabiin. Berdiri. Apa bunyinya? Al-Isra ayat 32. Bunyi surat Al-Isra ayat 32 itu bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuna innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan zina. Betul atau salah? Betul ya. Beri tepuk tangan yang ya. Oke, berarti sudah jelas ya tentang zina ya. Bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Oke, selanjutnya. Nah, baik. Tadi kan sesuai dari bahasa Islam. Sekarang sesuai bahasa. Ya, secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana, yang memiliki arti berbuat jahat. Jadi zana itu berbuat jahat ya. Ini sudah jelas nih. Ini zana, artinya yaitu berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan yang bersenggama. Tahu nggak bersenggama itu apa? Ya, bersenggama itu adalah perbuatan layaknya suami istri. Ya, antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, yang belum ada ikatan sah. Gitu, paham? Oke, itu yang tentang pengertian zina ya. Nah, selanjutnya, di sini ada hukuman, ya. Hukuman untuk pelaku zina dalam Islam dan KUHP adalah sebagai berikut. Dalam Islam, hukuman zina dalam Islam yaitu dicambuk sebanyak 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah. Rajam adalah hukuman berupa dilempari batu sampai mati. Nah, kayak gitu. Ya, itu dor. Nah, itu dalam KUHP. Ya, hukuman zina dalam KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 tahun. Kalau yang ketahuan, maksudnya dalam berbuat seperti itu, habis itu mengkonsumsi hal-hal yang lain. Ya. Nah, di situ ada zina musan. Zina musan adalah zina yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah, baik suami istri, janda atau duda. Ya, ingat itu. Itu disebut dengan zina musan bagi orang yang sudah menikah. Udah punya istri, udah punya suami, udah ada orang di rumah, masih juga nyari yang lain. Boleh nggak kayak gitu? Boleh kan? Ya. Selanjutnya, sedangkan zina ghair musan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ya kayak kalian ini yang belum menikah, melakukan perzinahan itu disebut dengan zina ghair musan. Nah, salah satu pendapat tokoh Islam yaitu menurut Munawir Ghazali, hukum zina tidak harus berupa rajam, tetapi dapat dibenarkan jika menggunakan hukuman lain yang diatur dalam KUHP. Tujuannya agar semangat di balik hukuman tajam tercapai, yaitu membuat orang merasa jerah. Kalau misal kita udah menghukum tapi dia tidak jerah-jerah aja, berarti itu tinggal hukuman dari Allah supaya dia jerah. Lihat kan video kemarin kan? Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, di sini ada salah satu contoh dari perbuatan zina. Ya, coba biar nanti tidur episode, bacain coba contoh dari perbuatan zina itu. Maju ke depan sini. Cepetan. Ayo, cepat. Biar nggak tidur. Biar nggak ngantuk kamu. Ayo, apa? Baca. Yang Untuk contoh dari zina, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat, melihat aurat dan
prostitusi atau pelacuran. Ya baik, terima kasih buat yang bisa beri tepuk tangan untuk perbuatan ini. Ya, saya jelaskan ya. Ini contoh dari perbuatan zina. Yang pertama melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Maksudnya ini itu misal orang yang sudah melakukan perbuatan zina itu sekali dua kali dia merasa nyaman, dia anggap perbuatan itu normal. Dan hati-hati, zina di mana-mana ya, zina orang yang melakukan perzinahan di mana-mana yang sudah menganggap zina itu dengan kebiasaan, itu salah satu tanda kiamat. Ini beneran ini ya, hati-hati. Misal nih, ada orang di sana duduk berduaan tak ngapain, banyak orang yang lewat gak malu lagi, itu salah satu tanda-tanda kiamat. Hati-hati ya. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. Contoh misal malam-malam kalian yuk main yuk ke klub malam. Nah, itu minum itu. Nanti kan di sana kan ada aja fenomena makhluk gaib itu. Ya, yang enggak memakai sesuatu itu. Nah, itu bakalan menimbulkan syahwat. Itu nggak boleh. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut. Ya, makanya saya sudah pernah bilang, nah tutup aurat itu. Kalau misalnya dihayalkan, dilihat sama laki-laki yang bukan mahram, apalagi dihayalkan, dosa juga kalian mendapatkan dosanya. Bukan orang yang laki itu aja yang lihat dosa, yang perempuan itu juga dosa. Mau dosa? Padahal kalian nggak ngapa-ngapain. Cuman karena laki-laki itu menghayalkan, misalnya, wih tadi cewek itu ini ya kayak gini mulus ini, nah itu salah satu dosa. Bukan dosa laki itu aja, perempuan itu juga dosa. Hati-hati ya. Jadi jangan basi-basi. Terus yang ke berapa ini? Keempat, hubungan seksual pranikah. Hubungan seksual antara dua individu yang berusaha secara hukum menurut agama atau hukum yang berlaku. Tadi sudah saya jelaskan. Pertalian di luar nikah yang sah. Oke, udah. Pornografi, hati-hati. Pornografi ini adalah salah satu contoh dari zina. Ya, jadi jangan sering-sering nonton porno. Ya, setan itu juga itu. Selanjutnya pelanggaran seksual dan prostitusi, yaitu pelacuran. Pelacuran itu adalah salah satu contoh dari perbuatan zina. Ya, jadi saya sampaikan, nah kalau misalnya ada sesuatu, ada masalah, cerita dengan orang terdekat yang bisa dipercaya. Jangan mengambil keputusan sepihak, terutama yang terakhir, untuk mengumpulkan segala sesuatu uang. Gak ada cara lain, langsung pelacuran, gak boleh gitu. Hilang harga diri. Paham? Oke. Itu ya contoh dari perbuatan zina. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Nah, ya. Oke, selanjutnya hukuman pergaulan bebas menurut Islam itu adalah haram. Nah, sudah dijelaskan juga dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 juga ya, bahwasanya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali biar kalian masuk ke dalam otaknya. Yang pertama, seks bebas bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah. Mau hamil di luar nikah? Mau nggak? Biasanya main bawa badan cuma satu, sekarang udah ada yang ikut. Mau kayak gitu? Mau nggak? Makanya jangan sampai melakukan pergaulan bebas, karena itu salah satu perbuatan yang sangat dimurka oleh Allah. Nah, selanjutnya itu penyakit dari pergaulan bebas itu ada HIV dan AIDS, gonorrhea, sifilis, dan herpes. Ya, sampai sekarang HIV dan AIDS itu obatnya masih belum bisa ditemukan, belum ada obatnya. Ya, jadi jangan sampai kita terkena penyakit tersebut. Penyakit tersebut dari mana? Dari perlakuan atau perbuatan zina. Ya, pergaulan bebas, berganti-ganti pasangan. Misalnya besok dengan si A, besok lagi dengan B, besok lagi dengan C, itu hati-hati, nggak boleh.
Dan penyakit menular seksual itu bukan dari laki-laki saja, bukan dari perempuan saja, bisa dari keduanya. Gitu, paham? Selanjutnya, pergaulan bebas seperti mengonsumsi narkoba itu juga bisa merusak kesehatan. Ya, gangguan mental yang awalnya sarafnya masih lurus, setelah mengonsumsi narkoba, sarafnya itu kusut kayak benang layangan. Tahu benang layangan nggak? Pernah main benang layangan nggak? Layangan. Kalau benangnya kusut kayak mana? Pening kan? Nah, jadi gitulah. Pergaulan bebas bisa meningkatkan risiko kriminalitas. Nah, misal contoh, kalau misal kalian pergaulan bebas narkoba, misal mabuk nih keadaan mabuk, tanpa hilang kesadaran, tahu-tahu di depan tuh lagi ada orang yang nggak punya salah, ada pisau geletak dibunuh gitu aja, itu bisa salah satu pergaulan bebas tersebut. Dan yang kelima, mendatangkan dosa yang besar. Nah, dosa yang besar ini dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, alhamdulillah sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Kameramen, di-cut dulu. Ya, baik. Setelah Bapak akan menjelaskan tadi materi tentang perbuatan dan pergaulan bebas, Bapak akan memberikan tes formatif ya untuk kalian dalam soal kotak 3D atau 3 dimensi model tipek. Dan Bapak minta 15 orang ya. 15 orang tadi udah siap, Nak? Sudah. Oke, silakan kalian ya, bentar ya. Oke, siap 15 orang tadi, Mas, silakan maju ke depan. Sabar, ayo, dua dulu. Ya, oke, 3. Ya, 4. Nggak apa-apa, 4 orang ya. Oke ya. Yuk, sekarang mau pilih nomor berapa? Silakan. Yang pertama, Rahman, nomor berapa, Rahman? Coba diklik lagi, belum bunyi tadi. Iya. Apa itu nomor 2, Rahman? Silakan baca pertanyaannya, Rahman. Zina termasuk penyakit masyarakat, sebutkan 2 solusinya nyata untuk mengatasi hal tersebut menurut pendapat pribadimu. Oke, silakan jawab pertanyaannya. Menikah, berpuasa. Udah, Pak. Coba ulangi lagi, baca ke kawan-kawannya sana. Menikah dan berpuasa. Oh, menikah dan berpuasa ya, solusi untuk mengatasi hal tersebut ya. Pak. Oke, silakan duduk, Rahman. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya. Ya, Ham. Silakan. Nomor berapa, Ham? Nomor 1. Nomor, coba ulang lagi nggak punya itu? Nomor berapa? 1. Iya. Nah, sudah dapat dong. Coba baca itu. Coba. Silakan. Ayo, yang lainnya diam. Ayo, Inam. Nyanyi. Coba, ya, diam. Yo. Diam. Ayo, Ham. Masa dituali nona minta asa 4 kali sorong ke kiri sorong ke kanan Ya, terima kasih Ilham. Ya, baik. Oke, kayaknya saya lihat kalian ini pada ngantuk, pada capek semua. Baik, sebelum kita melakukan tes formatif, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking kita tepuk semangat. Oke, ada yang mau coba dulu mulai ngetes? Kayak mana coba? Tepuk semangat gitu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke, beri tepuk tangan ya. Oke, baik, kita alhamdulillah ya sudah selesai melaksanakan tes formatif. Selanjutnya ini ada refleksi. Apa
tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Apa kesannya? Kesannya bahwasanya kita diwajibkan untuk menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Itu salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Oke, selanjutnya baik kita bacakan kesimpulannya masing-masing ya. Nah ya, silakan untuk Arista membacakan kesimpulannya. Bangun, dari situ aja mau apa? Bacakan. Kesimpulan, zina merupakan perbuatan keji, yaitu terjadinya hubungan biologis yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Sementara pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah pergaulan. Adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja yaitu 1. Rendahnya kontrol diri, 2. Rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, 3. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, 4. Gaya hidup yang kurang baik, 5. Rendahnya taraf pendidikan keluarga, 6. Keadaan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ya, beri tepuk tangan, kita sudah menyelesaikan materi pelajaran ini. Baik, Bapak ada kata-kata sedikit dari Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Baik, selanjutnya. Oke, sebelum kita menutup pada pembelajaran pada kali ini, Bapak ada motivasi sedikit. Apa itu motivasinya? Ada yang tahu nggak? Rajingan. Jangan lupa makan. Apa tuh? Ya, di sini ya. Jadi kata-kata motivasinya itu, ambillah penamu, belajarlah untuk duniamu, gelar sajadahmu, bersujudlah untuk akhiratmu. Baiklah, kalau begitu saya